yang mati dalam su'al khatimah. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang yang sudah lama mengerjakan amalan-amalan penghuni surga, namun tiba-tiba dia mengakhirinya dengan amalan penghuni neraka. Dan seseorang yang sudah lama mengerjakan amalan-amalan penghuni neraka, namun tiba-tiba dia mengakhirinya dengan amalan penghuni surga. Di dalam Syahih Al-Bukhari, diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya benar-benar ada seorang hamba yang beramal amalan penghuni neraka, padahal dia adalah penghuni surga. Dan benar-benar ada seorang hamba yang beramal amalan penghuni surga, padahal dia penghuni neraka. Dan sesungguhnya amal itu bergantung pada akhirnya. Seperti kisah kali ini, diriwayatkan ada seorang laki-laki di Mesir yang selalu mengumandangkan azan dan melaksanakan salat. Laki-laki tersebut rajin beribadah dan sangat taat. Suatu hari dia menaiki menara untuk mengumandangkan azan. Menara tersebut berada di atas rumah milik seorang Nasrani. Pada saat ia akan naik ke atas menara, seketika itu juga dia melihat anak gadis si pemilik rumah itu. Lalu dia pun menemuinya. Dia tidak mengumandangkan azan, namun pergi ke rumah gadis itu. Sesampainya di rumah gadis itulah yang menjadi titik balik permulaan jika ia menjadi salah seorang yang disabdakan Nabi SAW, yakni seseorang yang berjalan di muka bumi dengan menjalankan amalan surga, namun berakhir menjadi penduduk neraka, mati dalam keadaan su'al khatimah. Abu Muhammad Abdul Haq berkata, bagi orang-orang yang istiqomah dan yang berakal bersih, su'al khatimah akhir yang jelek tidak akan pernah terjadi. Su'al khatimah akan terjadi kepada orang yang akalnya rusak dan yang selalu berdosa besar, hingga kematian datang kepadanya sebelum ia sempat bertobat. Pada saat akan meninggal, setan mendatanginya dan merayunya. Namun su'al khatimah bisa juga terjadi kepada orang-orang yang istiqomah pada awalnya, tapi kemudian melenceng dari sunnah. Hal ini terjadi kepada iblis. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa iblis telah beribadah kepada Allah selama 80.000 tahun. Begitu juga dengan apa yang dialami oleh Bal'am bin Ba'ura yang telah dikaruniai Allah, namun dia selalu mengikuti nafsunya. Atau kepada Barshisha, seorang ahli ibadah yang diceritakan dalam firman-Nya, bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan doa setan ketika ia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Quran Surah Al-Hasyr ayat 16. Aku menginginkan diri karena kau telah mencuri perhatian. Kalau begitu, aku akan meninggalmu. Seorang muslim, sedangkan aku Nasrani. Tidak mungkin ayah aku menikahi aku sama kamu. Kalau begitu, aku pindah agama saja menjadi Nasrani. Itu lakukanlah. Seketika itu juga laki-laki tersebut menjadi seorang Nasrani, dan menikahlah ia dengan gadis Nasrani itu. Dan ia pun pada akhirnya tinggal bersama gadis itu di rumahnya. Para ulama berkata, jika hidayah Allah berpaling, istiqomah terhenti, akhir hidup manusia sesuatu yang gaib dan kehendak Allah tak terkalahkan, maka kamu janganlah bangga dengan imanmu, amalmu, salatmu, puasamu, dan semua amal baikmu yang lain. Karena walaupun itu hasil usahamu, namun tetap ciptaan Tuhanmu juga, sebagai pemberian dan karunia doanya kepadamu juga. Jika kamu membanggakan itu semua, berarti kamu sama saja dengan membanggakan harta orang lain. Mungkin bisa saja dia mengambil harta miliknya, sewaktu-waktu darimu hingga hatimu menjadi kosong. Sangat
Aku sudah sah menjadi suamimu dan kamu telah menjadi istriku. Jika begitu, masuklah. Banyak taman yang kemarin bunganya tumbuh, tetapi sekarang sudah layu kering hingga berterbangan karena angin. Begitu juga, banyak juga terjadi seorang hamba yang dahulu hatinya bersih, sekarang menjadi kotor. Bukankah hati seorang hamba berada di antara dua buah jari dari jari-jari Tuhan yang Maha Kuasa? Jika dia bermaksud membalikkan hati seorang hamba, bagi dia itu sangatlah mudah. Menurut Al-Tabari, Allah lah yang memiliki hati setiap hamba. Dia lebih berkuasa terhadap hati-hati hamba-nya daripada mereka sendiri, hingga seseorang tidak mengetahui apapun kecuali seizin Allah. Syekh Al-Qurtubi berkata, diriwayatkan oleh Bukhari dari Salim bin Abdullah, dia berkata bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali bersumpah dengan mengucapkan, tidak demi Allah yang membolak-balikan hati, maksudnya adalah mengubah hati seseorang dengan cepatnya melebihi kecepatan angin, seperti perasaan suka jadi benci, perasaan mau jadi tidak mau, sebagaimana dalam firman-Nya. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, Quran Surat Al-Anfal ayat 24. Dan itu yang terjadi pada hikayat pemuda itu, dengan mudahnya Allah membalikkan hati, merubah amalan surga dengan berakhir amalan penghuni neraka, di mana pada hari itu juga lepas pernikahannya. Dengan wanita Nasrani itu, laki-laki tersebut naik ke atas rumahnya lalu terjatuh dan meninggal, sedangkan dia sudah menjadi pemeluk Nasrani. Na'udzubillah.